Oke, kita mulai untuk mempraktikkan penggunaan OBS Studio-nya. Pertama kali kalau kita belum punya software aplikasinya, kita kunjungi di websitenya ya, di OBS. Ketikkan OBS aja di obsproject.com. Nah, sekarang kita pilih sesuai dengan sistem operasi yang kita gunakan, entah itu Windows, macOS atau menggunakan Linux. Nah, kalau ini saya menggunakan Windows, maka saya download yang versi Windows. Oke, karena saya sudah download ya, untuk downloadnya mudah, langsung diinstal saja nanti. Nah, oke, kalau sudah diinstal, cara installnya juga mudah, tinggal mengikuti next saja gitu ya. Nah, sekarang kalau kita sudah terinstall software OBS-nya, kita buka, kita jalankan. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini di awal ya. Ini kita muncul scene di sini. Nah, ini sebelumnya nggak ada, ini karena saya sudah membuat beberapa scene. Nah, abaikan saja. Nah, untuk yang pertama kali biasanya hanya muncul satu di sini. Oke, sekarang kita kenali secara mudah dulu ya, atau yang nampak dulu. Nah, apa yang ada di sini jangan bingung dulu ya. Nanti fungsi-fungsinya kita yang utama kita kenali dulu. Oke. Yang pertama kita lihat di tampilan ini, kalau ini tampilnya 2 di sini, berarti ini mode-nya adalah studio. Nah, kalau kita menggunakan satu ini ya, ini tampilannya langsung bukan studio mode ya. Nah, sekarang kita rubah menjadi studio mode agar tampilannya menjadi 2 layar seperti ini. Nah, yang sebelah kiri di sini adalah namanya untuk layar previewnya. Kemudian untuk yang sebelah kanan itu adalah program. Jadi nanti ini yang akan tampil atau yang jadi ya, yang hasil akhirnya dari desainnya. Nah, desainnya nanti ada di sini. Oke, ini layar previewnya, ini tempat kita melihat sebelum ditampilkan atau sebelum ditayangkan. Jadi yang sebelah kanan ini adalah hasil yang nanti akan ditayangkan. Oke, ini tampilan di layar. Terus kemudian yang bagian bawah ini, nah kita lihat, nah ya bagian bawah ini di sebelah kiri ada yang namanya scene. Scene ini tempat kita membuat scene atau satu tampilan nanti ya, satu tampilan, atau kita bikin buat template dalam sebuah video kita ya. Contoh nih, saya punya beberapa scene ya, terus kemudian saya beri nama scene-nya. Nah, nanti sesuai dengan kebutuhannya. Contoh di sini adalah saya punya full cam namanya, terus kemudian zoom, kuliah misalkan seperti itu. Nah, ini cara merubah scene-nya adalah kita beri klik kanan, kemudian di rename. Nah, di rename aja, misalkan di sini kita bikin scene belajar gitu ya. Oke, namanya belajar. Nah, kalau kita ingin menambahkan scene lagi, tinggal di sini ada plus ya, di plus, terus nanti diberi nama, terus di oke. Kalau kita ingin menghapusnya, kita pilih scene yang di sini, terus kemudian kita pilih yang tanda minus di sini. Oke. Untuk yang sudut, nah ini ya, untuk yang ke atas dan ke bawah ini, arah atas arah bawah ini untuk menggeser urutan dari scene kita. Jadi urutannya dimulai dari atas, misalkan ini namanya belajar, terus kemudian ini saya taruh di bawah. Nah, ini tinggal dijalankan seperti ini, seperti itu. Oke. Nah, oke, di sini adalah tempat membuat scene-nya. Nah, setiap scene nanti itu, setiap tampilan di sini ini kita butuh source-nya. Nah, materialnya apa saja yang akan kita tampilkan itu berada di source di sini. Contoh kita klik di scene yang kita gunakan di sini. Oke.
Terus kita ingin membuat sebuah tampilan nanti yang di sini ada apa saja di sini. Nah ini sebelum kita membuatnya maka kita desainkan dulu. Nah, biasanya misalkan seperti ini. Oke. Contoh saya punya desain tampilannya itu nanti seperti ini. Nah ini satu tampilan layar misalkan. Nah terus kemudian di satu video ini nanti saya akan menaruh beberapa elemen. Misalkan saya taruh di sini apa ya? Yang pertama adalah pasti kamera ya. Jadi video kita, kamera kita ya. Contohlah di sini saya buat nah mungkin saya ada di sini misalkan seperti ini contoh saja. Oke. Ini adalah kamera saya ya, misalkan, atau kita video kamera kita berada di sudut kiri misalkan seperti itu. Terus kemudian di sebelah layar yang agak lebar ini atau ruang yang lebar ini akan kita taruh seperti semacam papan tulis atau semacam LCD proyektor kita kalau di kelas misalkan seperti itu. Nah, atau tempat menayangkan materi kita. Nah, contohnya kita buat seperti ini misalkan. Nah, ini baru gambaran seperti ini. Ini nanti tempat menaruh materi ya. Nah di sini itu kita taruh kamera gitu. Terus kemudian kita pingin lagi nih ada ruang yang ya biasanya kita pingin menampilkan lembaga kita atau sekolah kita atau perguruan tinggi kita misalkan seperti itu. Nah kita bisa membuat misalkan di sini ada logo. Nah sekarang tergantung dari kreativitas kita masing-masing. Ada lagi di sini ada elemen, ada running text di sini misalkan. Oke, ada lagi boleh nanti terserah kita mau desainnya seperti apa. Ini contoh sederhana saja seperti ini misal. Oke, nah kalau kita sudah punya gambaran seperti ini, nah bisa ini kan kita rancang di sebelumnya ya, sebelumnya. Kalau kita sudah punya seperti ini, baru kita aplikasikan di OBS di sini. Nah, ada apa di sini? Ada kamera pertama. Oke, kita ambil sumber kameranya ada di mana. Tentunya kita harus sudah menyambungkan kamera kita ke laptop atau ke PC kita. Nanti kita lihat sumber kamera kita menggunakan apa. Kalau kita menggunakan laptop langsung ya, biasanya kita menggunakan webcam di laptop. OBS nanti sudah mendeteksi resource seperti kamera, audio dan sebagainya itu sudah mendeteksi. Jadi kita tinggal pilih aja nanti menggunakan yang mana. Nah dalam kasus ini saya menggunakan handphone ya atau smartphone yang saya jadikan webcam. Nah saya punya aplikasi untuk menjadikan smartphone itu menjadi webcam. Saya menggunakan aplikasi, contohnya di sini saya menggunakan ini. Nah contohnya ini. Nah ini namanya Soft EVCam ya. Saya menggunakan EVCam contoh ini. Nah, nanti teman-teman boleh apa saja sih boleh ya, nanti tergantung yang digunakan. Ini contoh saja. Nah saya ngambil capture videonya itu dari dari smartphone ya. Nah, saya menggunakan aplikasi EVCam di sini. Nah, nanti yang terdeteksi di sini sumbernya nanti ya namanya sesuai dengan yang kita gunakan, aplikasi yang kita gunakan. Sekarang kita coba kita memasukkan kamera kita dengan menambahkan ya, dengan menambahkan resource-nya. Nah, pilih tanda plus di sini. Nah, sekarang kita pilih nih yang menunjukkan kamera itu adalah resource yang namanya video capture device. Nah ini pilih video capture device. Nah, kita pilih. Nah
Terus kemudian kita beri nama kamera misalkan seperti itu. Oke, kamera. Nah, nanti, di sini akan otomatis kalau kita punya satu sumber ya, nanti sumber device-nya untuk kamera di sini akan muncul satu. Tapi kalau kita punya beberapa sumber, nanti akan muncul banyak di sini. Kamera tadi di sini baru ada satu, akan tampil di sini. Karena ukurannya kamera saya itu lebih besar dari ukuran scene tadi atau ukuran videonya, maka pasti akan melebihi seperti ini. Jadi kalau kita geser-geser ini sebenarnya lebih besar ya. Oke. Maka ini saya kecilkan, tinggal di drag saja, ditarik seperti ini ya sudutnya. Nanti tinggal kita sesuaikan saja kebutuhannya. Sesuaikan dengan ukuran yang di video. Oke. Ini bisa lebih besar, ini atau bisa lebih kecil. Tergantung dari kamera yang kita punya. Kalau kamera kita itu resolusinya lebih rendah dari ukuran video, maka di sini akan lebih kecil, namanya lebih kecil. Oke. Sekarang kita lihat tampilan video kita ini untuk defaultnya tadi kita bisa lihat di setting ya, di setting. Ini ukuran video kita nanti berapa sih? Ini penting sekali. Sekarang kita sebelum kita melanjutkan ke yang lain juga ya, tentunya kita harus menentukan ukuran video kita. Jadi masih ingat ya, di video pembelajaran yang dulu itu ukuran-ukuran video itu sudah kita ulas ya. Jadi kalau kita ingin ini nanti di media YouTube misalkan yang video kita, maka kita gunakan standar YouTube. Contohnya kita menggunakan resolusi yang tinggi atau minimal adalah kita menggunakan ukuran HD ya, atau kita menggunakan ukuran Full HD ya. Kalau kita menggunakan Full HD, ukurannya ini adalah 1920 1080 pixel. Itu yang digunakan standar, banyak digunakan untuk kualitas di YouTube ya. Oke. Sekarang bisa kita lihat di setting ya, di setting. Ini ada setting di sebelah kanan bawah di sini, atau kita bisa lihat juga dari sini kita lihat settingan videonya yang kita gunakan ya. Video yang kita gunakan di sini ukurannya ada di sini ya. Jadi di setting video ini. Jadi kita menggunakan kanvas atau resolusi yang kita gunakan itu adalah menggunakan 1920 1080 di sini. Oke. Rasionya adalah 16:9. Oke, ini biasanya defaultnya seperti ini dan kita nggak usah merubah. Paling nanti ada perubahan di sini tentang FPS ya, frame per second-nya. Kita ada beberapa pilihan kualitas video kita itu nanti akan gunakan FPS yang ukuran berapa. Untuk kasus ini saya menggunakan 30 ya, biar ini juga standar yang biasa digunakan, menggunakan 30 fps. Kita oke ya. Sekarang kita sesuaikan layoutnya. Kita lihat lagi, kita punya gambaran seperti ini, berarti nanti kamera kita ada di sebelah kiri bawah. Sekarang kita atur lagi. Kira-kira nanti kamera saya ada di sini. Kita geser, perkecil, perbesar. Di sini kita lihat ukuran video kita untuk kamera ya. Kita perhatikan ukuran tubuh kita ya. Jangan perhatikan yang ukuran frame-nya dulu ya. Karena nanti kita akan hanya menggunakan tubuh kita. Ini syaratnya background kita lebih baik kita menggunakan warna yang solid seperti ini ya, atau kita menggunakan green screen. Nanti tinggal kita hilangkan warna latar belakangnya sehingga yang nampak nanti hanya tubuh kita. Oke, sekarang ini desainnya saya buat seperti ini. Ini tubuh saya kira-kira saja ukurannya mungkin sekitar seperti ini, segini ya. Untuk membuat backgroundnya transparan atau hilang ya, kita harus memberikan filter. Pilih filter di sini. Untuk menambahkannya ada di tanda plus di sini. Sekarang kita pilih yang chroma key. Kita usah beri nama, nggak apa-apa. Terus kita oke saja. Otomatis warna background hijaunya ini sudah hilang, ada di sini. Terus kemudian kita close saja ya. Kalau warna background kita menggunakan green screen, pencahayaannya cukup ya,
Jadi kita nggak usah ngeset yang banyak, tadi tinggal di oke saja. Nanti akan jadi seperti ini.